Zaman Pak Harto dulu kita milih partai kita percayakan memilih pemimpin. Namanya demokrasi terpimpin, namanya Pancasila. Sila keempat dijalankan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang nggak dipakai. Sekarang pilpres langsung kok, mengabaikan Pancasila kok. Bos ini berdebat sama saya sekarang bahwa Pancasila sila keempat diabaikan oleh mereka semua. Nggak ada dalam Pancasila tuh pilpres langsung, nggak ada Pak. Nggak ada. Jelas kalimatnya, nggak usah pakai penafsiran. Kerakyatan tuh dipimpin. Bukan satu orang satu suara, bukan. Dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah tuntunan ayat, tuntunan wahyu, yaitu Quran kalau orang Islam, Injil, Alkitab, Bible kalau orang Kristen. Gunakan itu. Kenapa? Karena pasal 29, negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Representatif dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kitab suci agama masing-masing. Begitu kalau mau bernegara. Maka Pancasila mesti dipakai, harus dipilih oleh hikmah. Diatur tuh dengan cara yang sangat bijaksana. Dan dalam permusyawaratan, perwakilan diwakilkan. Jadi tidak one man one vote. Satu orang suara profesor, doktor, insinyur, kiai haji, masa disamakan dengan satu orang yang misalnya tidak berpendidikan, tidak ada pekerjaan, yang dikasih 100.000 doang, mau nyebrang. Hari ini topiknya sangat menarik. Politik umat Islam. Waduh, ini politik mau dibawa kemana gitu kan ya? Umat Islam mau dibawa kemana politiknya gitu. Politik umat Islam. Dan ini diberikan judulnya di hari terakhir kunjungan Al-Fakir di Pekanbaru. Karena besok pagi jam 5.25 harus bertolak kembali ke Jakarta. Endingnya ini ngeri-ngeri sedap. Namun Al-Fakir ingin memberikan contoh saja. Kan kalau cerita sejarah aman kan? Aman. Bagaimana politik gaya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana politik gaya Umar bin Khattab. Gimana politik gaya Utsman bin Affan. Gimana politik gaya Ali bin Abi Thalib. Cuma 4 yang direkomendasikan oleh Nabi. Selebihnya nggak dapat rekomendasi. Karena kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Jadi cuma 4. Nah sekarang mau pakai politik gaya yang mana? Gitu aja deh. Ya, hari ini saya menuliskan sesuatu dan viral. Saya pasang gambar Presiden Soekarno. Saya pasang gambar Presiden Soeharto. Berjalan di status Instagram, status Facebook, status WhatsApp saya gambarin itu. Ya, saya bikin Pak Harto, Bung Karno almarhum, Pak Harto almarhum. Lalu saya tampilkan lagi B.J. Habibie almarhum. Saya tampilkan lagi Gus Dur almarhum. Saya tampilkan lagi SBY, Megawati dulu ya, Megawati. Saya tampilkan lagi SBY. Saya tampilkan lagi Jokowi. Saya bilang begini, pada akhirnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada akhirnya kalian akan kembali kepada Tuhan kalian semua. Dan pada akhirnya hanya syafaat Rasulullah yang akan kalian nantikan di hari kiamat nanti. Betul tidak? Pasti. Cuman diedit kalimatnya biar singkat, dibuat singkat kalimatnya. Intinya kayak begitu yang saya buat dan viral. Sudah 184 orang yang WA saya, Ustadz minta ininya dong, minta video. Ya Allah ya Rabbi. Sambil saya sisipkan lagu Tuhan terserah padamu, aku ikut maumu Tuhan, gitu ya. Terserah Allah lah ya. Hadirin, itulah politik umat Islam. Politik yang amar ma'ruf nahi munkar. Politik yang menyampaikan kebaikan.
politik yang menyampaikan dan mengingatkan, politik yang mengingatkan setiap orang untuk beriman kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah politik umat Islam. Apa ayat yang Al-Fakir bacakan barusan? Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi karena kita cinta, karena bersaudara, ya ingetin terus gitu loh. Yang masih hidup tuh kita ingetin. Ya, kita ingatkan terus, jangan sampai lepas, kita ingatkan terus. Dan yang nanti bakal bertarung, kita ingetin terus, jangan ditinggalin. Mentang-mentang tidak mendukung Bapak A, ditinggalin. Jangan, kalau kami para dai nggak akan tinggalin begitu, Pak. Ya, ini catat baik-baik standar dai ini. Kalau kami dai nggak akan tinggalkan. Kami akan terus, siapapun akan kami ingatkan. Siapapun akan kami dakwahkan. Siapapun akan kami ingatkan. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kami lakukan. Mau dibilang apapun tuh nggak peduli kami. Mau dibilang apapun nggak peduli, Pak, beneran. Tugas kami seorang dai adalah terus mengingatkan siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, apapun resikonya dan apapun kata orang. Maka itulah politik Islam. Mari kita lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhir tugasnya, sempurna Al-Qur'annya, dan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, apakah Nabi menunjuk orang setelahnya? Tidak. Ya. Jadi inilah yang pertama dalam Islam. Sesudah selesai masa, ini kita ngomong politik ya, berdasarkan sejarah ya, tidak menunjuk orang setelahnya. Ya. Tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan harta. Kalau kita ungkap dalam Al-Quran banyak sekali ya. Contohnya itu surat Al-Baqarah ayat 246. Orang Yahudi itu mengangkat pemimpin setelahnya harus keturunan. Dan harus kaya. Gitu kata orang Yahudi. Al-Baqarah 246. Sementara orang-orang mukmin di zaman itu harus mengangkat ke pemimpin dari cara apa? Kecerdasan. Cukup baginya ilmu pengetahuan untuk mengelola. Itu katanya. Ya, ini saya terpaksa ngomong begini karena judulnya begini gitu loh. Jadi setiap masjid judulnya berbeda. Saya cuma ngikutin aja. Lagian juga baru tahu judulnya barusan diumumin itu. Masya Allah. Ya. Jadi kita bahas sesuai dengan topik. Hadirin, itulah cara politik Islam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan kesan yang jamak. Jadi gini, dalam literatur Syiah, pemimpin setelah Rasulullah itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Literatur Syiah itu diangkat dari sebuah hadis, ya, terjadi di daerah Ghadir Qum. Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib sambil berkata, "Man kuntu maula." Siapa yang jadikan aku walinya, fahazal aliyu maulahu. Maka ini Ali sebagai walinya juga. Berdasarkan itulah orang Syiah menganggap Nabi menunjuk Ali sebagai penggantinya. Begitu ya. Ternyata tidak. Itu dalam rangka mendamaikan antara perselisihan. Ya, perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kita tahu itu haji wada. Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, tapi ada pemberontak di Yaman. Maka Nabi perintahkan Ali beresin itu pemberontak. Ya. Nah, Ali diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin di masa penumpasan pemberontakan di Yaman. Dan wakilnya itu Abu Musa al-Asy'ari. Dan pasukan beberapa orang di bawahnya. Diperkirakan akan makan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Rupanya mereka bergetar dengan Ali bin Abi Thalib yang tiba. Dalam waktu sehari beres itu pemberontakan. Maka Ali menyusul Nabi Muhammad dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Dari Madinah ya, dari Madinah berangkat rame-rame, berpisah di Ghadir Qum. Ghadir Qum itu rest area. Begitu. Turun semuanya ke Yaman, Ali dan Abu Musa turun ke bawah dan Nabi melanjutkan terus ke Mekah untuk haji.
Rupanya beres sehari. Maka Sayyidina Ali menyusul kembali ke Rasulullah dengan sendiri. Ya, dengan untanya. Begitu ceritanya. Ini cerita Ghadir Qum. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib berkata pada Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Abu Musa al-Asy'ari, aku akan menyusul Rasulullah untuk melaksanakan haji." Kesempatan dong. Kesempatan ini haji pertama dan terakhir, saudara. Ya. Maka dipersilahkan, maka pasukan dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kan lama tuh. Lama. Namun rupanya ketika di masa istirahat, pasukan Abu Musa al-Asy'ari menyusul Ali bin Abi Thalib. Dan mereka telah membagi-bagikan ghanimah. Betapa murkanya Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Ya Abu Musa, gak boleh, ini khianat kepada Rasulullah. Ghanimah dibagikan oleh Rasulullah." Begitu kata Abu Musa, "Kami tidak membagikan. Kami membawa, nanti biar Rasulullah yang bagikan." Tapi masing-masing udah megang. Ada yang megang karpet gitu. Ada yang megang kuda gitu. Ada yang megang emas gitu. Jadi merasa memiliki. Gak boleh, kata Sayyidina Ali. Kumpulin. Lu bagaimana kumpulin? Bawanya pakai apa gitu kan kalau kita bilang nih gitu ya. Masing-masing udah pakai kuda. Masing-masing pakai kuda. Jadi membalap Sayyidina Ali. Gak boleh. Jalan kaki tetap. Kudanya mesti dituntun atau gak boleh dipakai ghanimah, intinya begitu. Berdebat di situ sampai Sayyidina Ali tidak diajak bicara oleh orang-orang Madinah itu. Nah, Nabi mendamaikan itu. Ketika di Mekah mereka belum tegur sapa selama haji. Sampai ketika haji selesai, balik lagi ke rest area yang namanya Ghadir Qum. Yang orang Irak udah pulang ke Irak, orang Tirkit udah pulang ke Tirkit, orang Ethiopia udah pulang ke Ethiopia. Semua udah berpisah, tinggal orang Madinah doang. Karena mau menuju Madinah. Maka Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib sambil berkata, "Man kuntu maula, siapa yang jadikan aku pemimpin, fahzal aliyu maulahu." Ali juga pemimpinnya. Diterjemahkan pemimpin oleh Syiah. Padahal sahabat bisa, akrab bisa, teman bisa, pelindung bisa, dan seterusnya. Tujuannya hanya untuk mendamaikan. Karena kalau itu legitimasi mengangkat Sayyidina Ali sebagai pemimpin pengganti Rasulullah, mestinya diangkatnya di mana? Di Mekah. Dengan seluruh orang Islam dan Muslimin. Tapi ini enggak. Di depan orang Madinah saja. Berdasarkan itu gugur teori itu. Yang kedua, kata-kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Apabila ada nabi setelahku, maka Umarlah nabinya." Begitu. Ini pun bukan legitimasi Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Kenapa? Karena Umar tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi itu kalimat pengandaian. Itu menunjukkan betapa Umar kata-katanya cocok dengan Al-Quran. Begitu. Yang ketiga, ketika Rasulullah sakit, dimintalah dengan isyarat Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Ini dianggap sebagai petunjuk Nabi menunjuk Abu Bakar Siddiq. Bukan juga. Karena Abu Bakar Siddiq satu-satunya sahabat senior yang orang tua pertama masuk Islam. Dan beliaulah yang ditunjuk. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang mampu melampaui iman Abu Bakar Siddiq. Ya, karena kata Nabi, apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Antum bayangkan, di Madinah itu ada siapa? Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada semua. Itu lewat, semuanya digabung sama Abu Bakar Siddiq seorang, lewat semuanya. Allahu Akbar, saya suka merinding kalau membayangkan gimana nanti kita ketemu Abu Bakar Siddiq, kita cium tangannya, ya Allah, bagaimana Rasulullah gitu kan di hari kiamat. Ya Abu Bakar, ya Allah, ya Siddiq, Masya Allah ya. Nikmatnya berada dalam barisan Abu Bakar Siddiq ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita bisa seperti Abu Bakar Siddiq? Peluang di depan mata. Kenapa Abu Bakar Siddiq memiliki keimanan yang paling banyak? Memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dari semua sahabat? Kenapa? Begini rahasianya Pak. Saya tuh mencari hadis. Apa yang bikin Abu Bakar Siddiq lebih hebat? Dia dikasih julukan jujur. Yang lain juga jujur Pak.
Dia yang lain sama, kurang lebih sahabat kurang lebih lah begitu. Nggak ada yang mengingkari Nabi. Rupanya satu, Pak. Ini peluang di depan mata kita ada. Nih peluangnya di samping kita. Wahai Abu Bakar Siddiq zaman sekarang, tirulah Abu Bakar Siddiq. Begini. Kata Nabi, mandal ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya. Siapa yang mempelopori satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala persis kepada orang yang menjalankannya. Contohnya gini. Bapak nyumbang ini karpet. Gitu. Selama orang sujud di karpet itu, Bapak mendapatkan pahalanya. Tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya falahu mislu, semisal ajrin, pahala fa'ili, orang yang menjalankannya. Gitu. Bapak nyumbang Al-Quran ini, BWA nggak datang. Bapak nyumbang Al-Quran ini kepada seorang anak yang lagi mau menghafal Al-Quran. Lalu dia baca, Zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu, la raiba, zalikal kitabu, la raiba, zalikal kitabu, la raiba, zalikal kitabu, la raiba fihi, zalikal kitabu, la raiba fihi. Setiap satu kalimat zalika 3 huruf, 30 buat ente pahalanya sama si anak itu. Tidak dikurangi oleh Allah. Begitu Pak. Antum udah meninggal dunia, Al-Qurannya udah rusak, udah hilang. Tapi selama anak itu menyebut zalikal kitabu la raiba fi, antum mendapatkan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Itulah yang membuat Abu Bakar Siddiq lebih unggul dari semua. Kenapa? Karena Umar bin Khattab masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Gimana nggak lebih hebat? 1 dinar yang Utsman bin Affan keluarkan, pahalanya buat Utsman bin Affan dan Abu Bakar Siddiq tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun. Gitu Pak. Ini kita mau bebaskan lahan. Lah kok pelit banget, hitung-hitungan sampai sekarang belum kejadian. Keluarkan Pak. Bebaskan itu semua. Saya akan ikut menyumbang. Saya minta nomor rekeningnya nanti. Peluang dari Allah. Peluang dari Allah. Nanti kalau itu kita luaskan masjid ini, dan orang bersujud di depannya, kita udah meninggal dunia. Pahalanya buat antum Pak. Kalau saya tertarik dengan yang sumbangan yang kayak begitu, nggak tertarik nyumbang buat kas masjid, nggak tertarik sama sekali, nggak taruh di bank. Banknya bank asing lagi. Kas masjid hari ini 623 juta. Ente masukin lagi, nggak dipakai, buat dipakai sama mereka pemilik bank. Duit kas masjid dipakai sama pemilik bank. Enak aja saudara. Saya serukan nih di sosial media semua. Tarik duit bank semuanya. Tarik duit kas masjid dari bank-bank asing itu. Jangan mau duit umat taruh di situ dipakai oleh mereka. Kalaupun mau bank lokal dan syariah. Kalau mau begitu. Saya serukan di semua nih. Tolong diviralkan kata-kata ini semua penggal ini. Enak aja. Kas masjid, orang nyumbang, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Taruh di bank. Banknya bank asing. Enak aja. Jangan saudara. Saya nggak tertarik seperti itu. Di masjid ini sedang ada pembebasan wakaf. Itu yang bikin kita tertarik. Keluarkan. Ada pesantren lagi ngebangun. Itu tertarik karena uangnya langsung dipakai buat keramik. Setiap anak-anak santri yang lewat dan menginjakkan itu, Allah memberikan pahalanya persis. Ini ada pesantren baru ngebangun. Buruan. Kasih semennya 1 sak aja. Biar selama bangunan itu berada, antum dapat pahalanya. Siapa yang pasang ini mic tadi? Siapa? Apabila ada orang tergerak hatinya, kemudian dia menyumbang dari video yang antum viralkan ini, antum mendapatkan pahala tidak dikurangi sedikit pun. Bayangin. Itulah hebatnya sang pelopor. Antum gak keluar duit, cuman masang kamera, cuma disebarkan ke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Antum mendapatkan pahala. Itu kalau mau meraih kemuliaan sebagaimana kemuliaan Abu Bakar Siddiq. Bayangkan pahala yang dikumpulkan Abu Bakar Siddiq, bayangkan ya. Dia mengajak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah di Madinah. 1 kota Madinah masuk Islam. Yang dapat pahala siapa?
Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Bakar Siddiq. Dan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan dan Abu Bakar Siddiq. Karena yang ngajak Utsman bin Affan masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Yang menyampaikan apa itu Islam kepada Utsman itu Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan mengajak sahabat Nabi juga anak Muawiyah. Anak Abu Sufyan yang namanya Muawiyah. Bapaknya dituntut kafir. Tapi Utsman bin Affan berhasil menjelaskan Qul huwallahu ahad kepada Muawiyah. Dan Muawiyah masuk Islam. Jadi setiap Muawiyah sujud pahalanya buat siapa? Buat Utsman bin Affan, buat Abu Bakar Siddiq, betul? Semuanya berhimpun pada Rasulullah. Nah kemudian Muawiyah diutus tahun 646, ada dalam catatan Cheng Ho, ada dalam catatan Buya Hamka, ada dalam catatan Ibnu Battutah, Ibnu Haikal, ada pakar-pakar sejarah. Muawiyah bin Abi Sufyan, utusan Utsman bin Affan pernah singgah di Kalingga, Jepara, Jawa Tengah. Dan kerajaan itu masuk Islam. Anaknya Ratu Sima namanya Jaisima masuk Islam. Dan orang Jawa Tengah masuk Islam karena itu. Sekarang orang-orang Jawa Tengah sujud kepada Allah. Pahalanya buat siapa? Buat bapaknya. Buat siapa? Buat kakeknya. Buat siapa? Buat Wali Songo yang menyebarkan. Buat siapa lagi? Buat Muawiyah. Siapa lagi? Buat Utsman. Siapa lagi? Buat Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, bagaimana dia bisa dikalahkan? Ini peluang nih buat kita nih. Buruan Pak. Saya sendiri kepengen, saya minta nomor rekeningnya Pak. Saya akan transfer biar ada sedikit duit saya yang masuk ke situ. Nah inilah Pak kedahsyatan para sahabat Nabi. Lalu kemudian Rasulullah wafat. Akhirnya mereka sepakat semua. Karena kejadiannya di Madinah. Mereka sepakat mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah pertama. Di balai Sakifah. Sakifah itu balai rung kepada rakyat. Saya nggak salah ngomong nih. Oh, kok dia? Saya nggak salah ngomong. Tapi kalau dipotong berbahaya. Pengangkatan menjadi batal karena tidak dihadiri oleh kaum muhajirin. Gitu. Ketika Rasulullah sedang wafat, lagi rame di rumah Nabi, di Sakifah diangkat perwakilan daripada kaum Ansor, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan berebut kepemimpinan, tapi harus ada yang menyelenggarakan. Bapak jangan lupa ya, saya bicara ini dalam hal kapasitas Nabi seorang kepala negara. Ya, dalam hal kepala negara. Harus ada yang diangkat langsung, bukan tidak peduli. Kan orang Syiah nuduhnya begitu. Jenazah Nabi masih ada. Belum dimandikan. Tapi sahabat udah kafir pada merebut kepemimpinan. Jangan dipotong, bahaya nih. Karena gue disangka Syiah lagi. Syiah Rafidhah maksudnya. Mereka mengkafirkan sahabat karena itu. Dia lupa bahwa Rasulullah itu kepala negara. Rasulullah itu raja. Raja Mekah, Madinah, Hijaz itu Nabi kita Pak. Sebagaimana Raja Yerusalem itu Nabi Sulaiman. Jadi biar bisa dilihat di situ. Nah karena sang raja wafat mesti diangkat segera. Bukan berebut. Sahabat mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas. Terdengar di telinga pimpinan muhajirin Abu Bakar, Umar. Datanglah beberapa kaum muhajirin termasuk Tolha, termasuk Zubair. Datang ke Sakifah. Ada apa ini pengangkatan? Bukankah kami orang muhajirin perlu diikut sertakan dalam musyawarah? Sa'ad bin Abi Waqqas mengerti kalimat itu. Dia tidak bersedia dan mundur sebagai khalifah. Maka terjadilah musyawarah. Mereka mengangkat siapa? Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama. Karena hadis Nabi. Ya, hadis Nabi bilang apa? Inna syaitanu la yafirru min zilli Umar. Katanya gitu. Ya. Ya, sesungguhnya setan lari ngibrit dari ketemu Umar. Tuh begitu katanya. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Anak-anak, siapa yang bisa sebut 4 sahabat Nabi? Siapa yang bisa sebut? 4 sahabat Nabi siapa bisa sebut? Ya, boleh. Sini.
Dapat hadiah dari Ustaz. Sini. Itu yang pakai topi di belakang. Sini. Sini jempol sayang. Iya, pintar. Sini. Masya Allah. Ayo, sebut. Sahabat Nabi siapa? Ayo sebut siapa? Ya, Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Atau lagi? Ya, cuma 3. Kalau tiga dapatnya 3 deh. Tadinya Ustaz mau ngasih 4 loh. Ya, cuma 3 dapatnya, mana ya? 1, 2, 3. Pintar. Siapa lagi? Maju. Sini. Maju sini. Pintar, sini maju. Hebat. Maju. Sebutkan sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Siapa? Kata dia gini, jangankan saya, Tat, bapak-bapak juga nggak tahu, Tat. Sebutkan 1 aja, siapa? Ya, betul. Dia ikut hijrah pertama. Udah nggak sengaja lu ya? Siapa lagi? Saya bisa, sini sayang, bisa nggak? Ya, sini. Ayo lagi. Sebutkan sahabat Nabi yang wafat di perang Badar. 3 orang. Umar. Enggak, salah. Aduh, anak-anak habis dah duit gua dah. Nih, 1. Lagi 2. Lagi 3. Oh, nggak duduk loh. Oh, salah. Padahal selama dia nggak duduk saya bakal kasih terus loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, dengarkan Ustaz cerita ya. Nah, bagi-bagi duitnya situ, ya. Mereka menunjuk Umar bin Khattab saling menyampaikan hadis. Aku dengar Rasulullah bersabda, Inna syaitanu la yafirru min dhili Umar. Sesungguhnya setan lari ngibrit dari Umar. Wa masalaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah setan berjalan di satu gang, maka tidaklah Umar berjalan di satu gang, maka setan akan memilih gang yang lain. Saling berargumentasi. Bapak juga? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah yang pertama. Tetapi akhirnya Umar menangis di pojok masjid sambil berkata, demi Allah yang memegang jiwa Umar. Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Maka Umar memeluk Abu Bakar Siddiq, mengambil tangan Abu Bakar Siddiq, mencium tangan Abu Bakar Siddiq dan berkata, demi Allah, Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Maka sudilah Abu Bakar Siddiq memimpin, digenggamlah tangan Abu Bakar Siddiq, dibaiatnya sambil mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasul, dan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Orang lain tidak ada yang meragukan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya mereka semua membaiat. Kira-kira ada 300-an orang atau 400-an orang kata para alim ulama yang pada waktu itu ada. Satu persatu baiat. Lalu diikuti oleh orang hampir satu kota Madinah. Enggak selesai itu berjabatan tangan dengan Abu Bakar Siddiq.
sampai masuk waktu maghrib, sampai masuk waktu isya, nggak selesai. Mereka pada antri rapi. 124.000 orang sahabat Nabi yang ada pada waktu Rasulullah wafat. Lagi-lagi ini mematahkan pendapat Syiah Rafidhah yang berkata sahabat berebut kepemimpinan padahal jenazah Nabi belum dimandikan. Gak bisa begitu. Kalau ngerti sejarah pasti gak akan terjadi perdebatan itu. Kalau ngerti situasi politik pada zaman itu. Begitulah cara politik Islam. Menyerahkan kepada yang lebih berhak. Tuh Abu Bakar begitu. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat, Abu Bakar tidak menunjuk setelah aku Umar, ya nggak menunjuk. Pada sepakat tidak ada perbedaan pendapat semuanya. Jadi ini kejadian tahun 632. Ya. Wafat tahun 634 Abu Bakar Siddiq. Pada waktu wafat Abu Bakar Siddiq tidak menunjuk siapapun. Lagi sakit tiba-tiba wafat. Ya. Tidak menunjuk setelah aku ini, ya nggak menunjuk. Gempar satu kota Madinah ketika wafatnya kekasih Rasulullah sejati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka berkumpul lagi di Saqifah dan mengangkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak bisa mengelak lagi karena memang pada waktu itu telah menunjuk beliau. Nah, ketika datang 644 Masehi, 634 sebelumnya ada yang bernama Abu Lu'lu' al-Firdaus dari Majusi datang mencari celah, sholat di belakang Umar mau membunuh dan kena Umar bin Khattab terbunuh. Saya suka bingung ya, ada orang ustadz lah atau orang pinter, orang dukun, nih kebal, nih belajar kebal. Dari mana itu orangnya? Kalau kebal itu ada, Rasulullah dan para sahabat udah kebal duluan, bro. Betul apa tidak? Umar bin Khattab, siapa yang lebih mulia dari Umar bin Khattab? Ditusuk kena berdarah. Betul apa tidak? Jazakumullah, terima kasih. Nabi sendiri jatuh kena topi besinya nembus begini berdarah. Nabi sendiri nggak kebal. Ini orang belajar ilmu kebal buat bertanding buat. Allah alam bisawab. Barangkali iya kali deh. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Setelah ditusuk Umar bin Khattab, berikutnya harus diangkat lagi pemimpin. Nah, mereka ragu apakah mengangkat siapa? Utsman bin Affan atau mengangkat siapa? Abdurrahman dulu, Pak. Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau zaman sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketua survei. Keliling seluruh kota Madinah bertanya, siapa? Pada waktu penyelenggaraan Umar bin Khattab ini belum diangkat pemimpin. Sa'ad bin Abi Waqqas keliling. Siapa pengganti setelah Umar bin Khattab ini khalifah? Ini harus disebarluaskan ini. Biar sampai kepada para calon presiden yang sekarang sedang bertarung. Biar paham sejarah kalau mau mencontoh para kehidupan sahabat Nabi itu begitu. Disurvei Mas Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu kota Madinah terbelah. Sebagian orang memilih Utsman bin Affan. Sebagian orang memilih Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf malah menangis. Malah keluar kota Madinah. Malah menghilangkan diri. Malah menghilangkan jejak. Sampai gak ketemu. Kenapa? Karena aku tidak bisa memimpin. Aku tidak mau bertanggung jawab di depan Allah. Menghindar lari. Dan mempersilahkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi orang dulu tuh begitu. Jangan saya, kamu saja. Jangan, kamu saja. Kalau orang sekarang, saya aja. Pilih saya aja. Saya aja. Ini kalau mau ngerti politik Islam begitu. Ya, orang dulu begitu, mulia-mulia sekali. Tapi setelah ditunjuk, pantang mundur begitu. Ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Bukan ketua partai maju. Idealnya kan begitu, ketua partai dong yang maju ya. Jadi dia membawa aspirasi rakyat yang percaya kepada partai itu ya. Mohon maaf ya, nyinggung sedikit itu ya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah, inilah politik Islam. Bukan yang tadi, bukan ketua partai tadi, bedain. Ini yang saya ngomong lagi sahabat Nabi ya. Inilah sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga setelahnya. Ya, ketika ada perbedaan pendapat, ya udah. Dan tidak perlu juga semua orang ikut milih.
Yang milih Utsman bin Affan, yang milih Abdurrahman bin Auf, tim 8. Tim 8 ini adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abi Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ini tim 8 yang bekerja. Kalau istilahnya kita itu adalah zaman Pak Harto dulu. Kita milih partai, partai kita percayakan memilih pemimpin. Namanya demokrasi terpimpin, namanya Pancasila. Sila keempat dijalankan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang enggak dipakai. Sekarang pilpres langsung kok, mengabaikan Pancasila kok. Bos ini berdebat sama saya sekarang bahwa Pancasila sila keempat diabaikan oleh mereka semua. Enggak ada dalam Pancasila tuh pilpres langsung, enggak ada Pak. Enggak ada. Jelas kalimatnya, enggak usah pakai penafsiran. Kerakyatan tuh dipimpin. Bukan satu orang satu suara, bukan. Dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah tuntunan ayat, tuntunan wahyu, yaitu Quran kalau orang Islam, Injil, Alkitab, Bible kalau orang Kristen. Gunakan itu. Kenapa? Karena pasal 29, negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Representatif dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kitab suci agama masing-masing. Begitu kalau mau bernegara. Maka Pancasila mesti dipakai, harus dipilih oleh hikmah. Diatur tuh dengan cara yang sangat bijaksana. Dan dalam permusyawaratan, perwakilan diwakilkan. Jadi tidak one man one vote. Satu orang suara profesor, doktor, insinyur, kiai haji, masa disamakan dengan satu orang yang misalnya tidak berpendidikan, tidak ada pekerjaan, yang dikasih 100.000 doang, mau nyebrang. Gitu, berantakan jadinya, nggak kuat kita dengan cara-cara seperti ini, saudara. Harusnya kembali seperti jati diri bangsa yang sebenarnya, kembali pada waktu tahun 98 itu. Apa itu? Demokrasi Pancasila. Kan ada. Gimana lagunya? Demokrasinya. Tahu nggak lagunya gimana? Misalnya kadang tahu lagunya lupa apa? Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, cita-cita Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Wakil, bukan pilihlah presidenmu yang enggak begitu. Betul apa enggak sih? Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Gimana lagi? Pengemban. Hak demo di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Gitu. Apa mesti gue jadi presiden gimana sih ini? Jangan diaminin ya, itu kalimat bercanda ya. Jangan dong Pak. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Ada kecocokan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan perilaku sahabat Nabi. Cocok, tapi yang dulu zaman almarhum Pak Harto. Setelah Pak Harto nggak ada, berantakan ya. Katanya reformasi, kebablasan ya. Dulu Pak Harto menjaga asing jangan berantakan masuk kemari sesuai dengan Piagam Madinah. Kan Nabi melarang orang-orang asing kayak gitu. Di zaman Pak Harto bumi, air, kain alam itu nggak boleh diserahkan asing zaman Pak Harto dulu. Itu Rasulullah yang bilang Pak hadisnya Pak. 3 kata Nabi yang nggak boleh dikuasai perorangan. Air, api, dan kebun. Air itu ya bumi, air, dan kain. Api itu banyak bumi dan segalanya. Gas. Itu nggak boleh dikuasai perorangan. Nabi nggak kasih. Nggak boleh. Ini sewenang-wenangnya, seenak udahnya aja. Tapi kita bersyukurlah Presiden Jokowi berani juga lah menjaga nikel dan sebagainya. Yang dulu warisan zaman dulu udah hilang, habis tuh. Ya, namanya gas lah, minyak bumi lah, emas lah, sebagian besar di Freeport lah. Siapa tuh manusia yang paling bertanggung jawab tuh?
DPR atau MPR pada waktu itu ikut menandatangani undang-undang itu loh, ya. Udah, dan kebanyakan politiknya takut dipanggil lagi. Itulah para sahabat Nabi yang luar biasa. Dijalankan itu loh. Tim 8 itu bekerja. Rumusan dari tim 8 itu dua. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf mundur. Gitu. Akhirnya Utsman bin Affan lah yang terpilih. Apalagi pertimbangan lainnya, Umar bin Affan ini menantunya Rasulullah gitu. Pilihan Rasulullah gitu. Ya, akhirnya kemudian setelah wafat nggak ada lagi yang lebih pantas, lebih top, marko top daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat ya kemuliaan Ali dibanding para sahabat ya. Jangan dipotong, takut disangka Syiah nih. Ali bin Abi Thalib itu luar biasa kemuliaannya. Gagahnya, mulianya, wibawanya. Ketika Utsman bin Affan wafat, nggak ada satupun sahabat yang menolak. Semuanya sepakat. Ali bin Abi Thalib. Ya, karena dia didikan langsung Rasulullah sejak umurnya 5 tahun, 6 tahun. Ya. Maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Maka sebentar Utsman bin Affan lagi baca Quran dibunuh oleh Abdullah bin Sabah, Yahudi. Ya, Yahudi. Bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abu Bakar, bukan. Abdullah bin Abu Bakar ada di situ. Ada di peristiwa pembunuhan itu dan juga sempat memegang jenggot daripada Utsman bin Affan. Tidak dilakukan pembunuhan sampai putus beberapa lembar jenggotnya dan Utsman bin Affan berkata, "Wahai anak saudaraku, ya benar akhi," katanya. "Kalau ayahmu tahu apa yang kamu lakukan, niscaya ayahmu nggak akan setuju dengan apa yang kamu lakukan." Begitu. Udah isya belum? Belum ya. Begitulah sahabat. Begitulah politik dalam Islam. Dan akhirnya berhenti Ali bin Abi Thalib itu, wafat Ali bin Abi Thalib itu, ya kemudian diambil alih oleh Muawiyah, ya, dan dipindahkan. Sebelumnya terjadi konflik internal dalam negeri. Ada dua pemimpin. Jangan dibilang kafir ya. Ini Syiah gampang banget yang ikut Muawiyah kafir. Kagak. Enggak, ini hanyalah ya seperti Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono deh waktu itu deh. Ya. Yang dua, Golkar ada dua kan dulu kan. Seperti Surya Dharma Ali dengan Manu Arfa ada di P3 ada. Ya. Ada dua pemimpin waktu itu ya. Seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Caimin lah di PKB dulu lah. Ya, biar paham nih. Kalau pemerintah mau ambil partai gampang. Tuh semua diambil pemerintah. PKB diambil. Seperti Amin Rais sama Zulkifli Hasan. Jadi jangan bilang kafir. Ini biasa dalam politik. Yang menang partai pemerintah. Yang diambil yang pro. Ya. Seperti sebentar lagi nih. Sebentar lagi. AHY sama Muldoko. Ntar kita lihat yang menang siapa ya. Catat ini bakal viral ini. Catat bakal viral. Ntar kita lihat yang menang siapa ya. Belum selesai kan urusan kan. Nah kalau yang menang Pak Muldoko, selesai lah. Nggak ada lagi ya si bapak itu untuk mencalonkan dirinya. Yang ada cuman beberapa orang saja. Apakah itu baik atau buruk? Wallahu alam. Jangan pernah menghakimi seseorang ya. Nah begitulah Muawiyah jadi pemimpin, Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin. Tapi berbeda, Muawiyah ini gubernur yang tidak bersedia diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena yang angkat Muawiyah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dia nggak mau diturunkan oleh Sayyidina Ali. Karena ada sedikit konflik, yaitu pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Pembunuhnya bersembunyi di Basharah. Ya. Nah itulah yang terjadi saudara. Nah wilayah Syam lebih gede daripada Madinah. Maka Muawiyah berkata ini lebih gede daripada Madinah. Saya nggak mau turun sampai pembunuh Utsman bin Affan ditangkap dan dieksekusi gitu. Sedangkan Sayyidina Ali masih fokus kepada pengkhianatan internal. Begitu dan nggak jelas siapa pembunuhnya. Orang kan mencurigai Marwan bin Hakam.
Orang mencurigai Abdullah bin Sabah. Orang mencurigai Abdullah bin Abu Bakar. Siapa nih yang bunuh? Belum jelas. Nah, konflik itu yang membuat orang akhirnya berkata, ini ada dua pemimpin. Satu Muawiyah di Syam. Kalau sekarang Suriah. Satu Ali bin Abi Thalib di Madinah. Diundang. Datang Muawiyah dan sholat di belakang Ali. Kemudian di Sakifah rapat. Rapatnya gimana? Mereka masing-masing udah susun kabinet, Pak. Kabinet itu udah disusun. Kabinet Ali bin Abi Thalib, menterinya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kabinet Muawiyah, menterinya namanya Amr bin As. Rapat, akhirnya sepakat. Kita angkat satu pemimpin berdasarkan musyawarah. Gitu. Caranya gimana? Kata Amr bin As, ya Abu Musa siapa? Mensesneknya Ali. Turunkan Ali bin Abi Thalib secara legitimate. Lalu kemudian saya pidato, saya akan turunkan Muawiyah. Sehingga nggak ada pemimpin. Baru kita rapat. Sepakat? Sepakat. Jadi persilahkan. Abu Musa pidato. Assalamualaikum amma ba'du. Saya Abu Musa al-Asy'ari. Dengan ini menurunkan. Ini ceritanya kayak begitu kurang lebih ya. Dengan ini menurunkan Ali sebagai khalifah. Tok. Ali bukan khalifah lagi. Selesai. Sekarang gantian. Tadi yang pidato Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang gantian Amr bin As. Amr bin As pidato lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Saudara sekalian sudah dengar tadi. Apa yang dikatakan Abu Musa? Ali bukan lagi khalifah. Maka yang sah sekarang adalah Muawiyah. Isya lagi itu. Pertanyaan saya. Amr bin As licik nggak? Amr bin As bohong nggak? Amr bin As kafir nggak? Jawab. Tidak. Jangan sembarangan ente. Ini taktik. Dia berbohong. Itulah politik. Jangan mengkafirkan sahabat. Kecemplung ente dengan Syiah Rafidah yang paling demen mengkafirkan para sahabat Nabi. Ini politik, saudara. Mestinya nggak begitu ya salahnya. Abu Musa mudah diprovokasi dengan cara begini. Begitu, saudara. Mestinya kan ente kan gubernur, anda khalifah, turun gitu kan misal dan seterusnya lah begitu. Cuman karena sahabat Nabi itu mentalnya hebat, akhirnya mereka iya aja, percaya aja. Dari situ kita paham bahwa politik itu kompromi. Dari situ kita paham bahwa politik itu penuh dengan intrik. Dari situ kita paham bahwa politik itu perlu siasat. Maka ada dalam Islam diajarin fiqh siasah. Begitu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Asik. Mohon maaf nih. Bagaimana? Isya, sholat, apa lanjut, apa terjawab, silakan. Antum tuan rumah. Kata orang, duyuf kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Digotong sana, gotong sini gitu. Dikasih air putih jadi. Tuh. Dikasih kopi, terima kasih. Tuh. Dikasih susu, mantep. Diajak makan, oke. Disuruh berhenti, oke. Tuh, duyuf kal mayit. Antum tentukan. Cukup sekarang? Apa tanya jawab? Apa isya? Apa bubar? Apa makan nasi kebuli? Silakan gitu. Saya lanjutkan sedikit, lalu nanti kita tutup, kita komat langsung, kita isya rame-rame gitu ya, jamaah ya. Oke. Pertanyaannya adalah, tidak mengkafirkan Amr bin As, saudara. Itu siasat. Ya, dan jangan mencela. Tadi saya licik nggak? Wallahu a'lam, gitu jawabannya. Karena kita nggak bisa dibandingin dengan para sahabat, saudara. Dia berbohong nggak? Wallahu a'lam, gitu jawabannya. Kenapa? Karena kita nggak berhak menghakimi para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu mulia. Sahabat Nabi itu berjuang untuk Islam. Gitu. Kalian kata Nabi nggak akan bisa menandingi sahabatku. Sahabatku seperti bintang di langit. Andai kata orang zaman sekarang menginfakkan semua hartanya sebesar gunung Uhud menjadi emas,
dan para sahabatku hanya menggenggam satu mut gandum yang bermutu jelek, gandum yang buruk, masih lebih besar pahalanya gandum yang buruk satu genggam daripada emas satu gunung. Jadi nggak boleh kita menghakimi sahabat. Saya dengar sering tuh, misalnya pada waktu perang Uhud, itu sahabat Nabi membangkang perintah Nabi turun dari gunung Jabal Rumah. Siapa lu? Saya bilang kau menghakimi sahabat. Itu miskomunikasi. Dia bukan mengingkar kepada Nabi, bukan. Dia menyangka perang udah selesai, maka dia turun. Bukan ingkar kepada Nabi. Itu miskomunikasi. Ente siapa berani-berani menilai sahabat? Nggak boleh. Jadi saya tadi pancingan. Licik nggak? Wallahu alam. Bohong nggak? Wallahu alam. Itu siasat Allah, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menilai sahabat. Yang penting semua sahabat Nabi mulia. Dan Allah telah menguji kalimat kemuliaan itu dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika kalimat khasyya rabbah. Demikian politik dalam Islam. Dan sekali lagi, ini peluang. Wahai para Abu Bakar zaman sekarang, keluarkan infakmu, sedekahmu, zakatmu untuk pembangunan dan pembebasan lahan di samping kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan, kita buka forum tanya jawab. Nggak ada? Baik, kalau gitu kita komat. Silakan. Khalas, cukup, jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Azan Isya sudah masuk, kita sudah melewati. Usul saya, silahkan kita beresin, kita qomat, dan kita sholat Isya berjamaah. Khalas ya? Oh, hanya silakan. Oh enggak, silakan. Oh, belum azan. Tapi udah masuk Isya. Baik, hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Itulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berani menoleh dan menengok ke belakang untuk kita bisa bersikap ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi belajar tuh dengan orang-orang dulu biar kita tahu bisa memprediksi ke depan tuh kayak bagaimana. Ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan umat Islam harus berkontribusi. Ya, menurut yang antum yakini, menurut yang antum kuatkan. Allah alam bisawab. Mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, siapa yang membaca suratul Fatihah untuk berdoa, ya, untuk salat, maka Allah bukakan segala pintu langit untuk menerima doa orang tersebut. Al-aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ya Allah malikal, Allahumma ya Allah aghnina bihalalika haramika bi ta'atika man siwak. Allahumma ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira. Amin ya maulana ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.